sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman sehingga kita bisa bertemu di secara virtual di dalam forum kajian salihah ini ya. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah kehadirat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Sebelum kita mulai pertemuan pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan al-fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, selamat datang teman-teman. Ini kajian privat ya. Satu, kita ada bersepuluh ya dengan Mbak Flo. Cek apakah Mbak Flo sudah siap? Insyaallah. Insyaallah. Nah, pagi hari ini kita mau Mbak Flo cantik sekali. Tidak berubah dari zaman dulu saya ketemu, masih cantik terus. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana muslimah dalam kacamata Islam, kemudian bagaimana menjadi muslimah terbaik ya Mbak ya, sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan sirah sahabiah. Kemudian tips tentang muslim terbaik dan bagaimana sih caranya kita bisa menjadi seorang muslimah terbaik. Nanti kita waktunya sampai jam 10 ya Mbak, sampai jam 10. Insya Allah setelah itu kita ada tanya jawab sekitar 15 menit. Mbak, kita masih ada ya, sambil menunggu teman-teman lah, kita mulai saja ya Mbak. Dan tempat persilakan kepada Mbak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Sabtu pagi ya, Masya Allah, Allah mempertemukan kita di kajian virtual. Walaupun belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi semoga dengan kehadiran kita di sini yang niatnya 100% ya lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala, Allah juga memberikan kita banyak sekali keberkahan. Allah membalas semua pengorbanan teman-teman dengan berkali-kali lipat kebaikan di dalamnya. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, kepada para sahabat, sahabiat, tabi'in, tabi'at, dan semoga kita menjadi hamba Allah, umat Rasulullah yang istiqomah hingga akhir nanti. Allahumma amin. Baik teman-teman, karena waktunya terbatas ya sampai jam 10, saya langsung saja ke diskusi kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman dari saya takut salah mengucapkannya ya, nanti mohon diperbaiki kalau saya salah mengucapkannya. Dari Salihah Bersamamu, betulkah? Apa salah? Betul ya, alhamdulillah.
Ya, barakallah, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk silaturahim bersama dengan para muslimah sholihat di sini. Kalian semuanya luar biasa menyempatkan waktu untuk hadir di tengah kesibukan yang bisa jadi harusnya kalian lakukan, tetapi kalian lebih memilih untuk bertemu di kajian virtual ini ya karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Dan pada pagi hari ini, teman-teman kita akan diskusi tentang how to be a great muslimah. Saya sudah memberikan materinya kepada panitia, bisa minta tolong di share screen sekarang. Dan kalau misalnya teman-teman ingin soft file-nya juga bisa minta kepada panitia penyelenggara, sehingga nanti apa yang saya sampaikan teman-teman tidak usah mendengarkan saja ya. Kalau ingin menambah catatannya dipersilahkan. Sudah siap materinya untuk ditampilkan? Sembari menunggu materinya, alhamdulillah sudah ya. Great Muslimah. Perkenalkan ya, nama saya Flauria. Saya dari alumni UGM, Universitas Gajah Mada. Universitas Gajah Mada. Maaf ya, ini udah lama soalnya ini alumninya. Saya dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional ya, Visipol UGM. Sekarang saya menjadi seorang ibu rumah tangga dengan 1 orang putra, domisilinya di Sleman ya, di Yogyakarta. Dan aktivitas sehari-hari yang membersamai anak ya, kegiatan belajar secara online ya. Karena kita tahu pandemi sekarang ya sudah mau hampir 9 bulan ya kita membersamai keluarga kita. Dan semoga teman-teman ketika berada di dalam ujian Allah ini diberikan banyak sekali hikmah kebaikan. Jadi tidak hanya dipenuhi dengan keluh kesah, tidak hanya dipenuhi dengan rasa marah, penyesalan dan sebagainya, tapi semoga dengan berada di ujian pandemi ini juga meningkatkan derajat kita ke level yang lebih tinggi lagi. Allahumma amin. Bicara tentang Great Muslimah, next slide. Oke, nah sedikit saya akan sharing tentang bagaimana sebelum kita bicara tentang muslimah secara khusus, saya akan mengajak teman-teman untuk sedikit flashback ke belakang tentang bagaimana perempuan di berbagai peradaban. Tujuan dari saya share ini apa? Supaya kita bangga menjadi seorang muslimah. Terlahir sebagai seorang perempuan itu adalah suatu nikmat ya. Menjadi perempuan yang muslim, yang muslimah itu adalah merupakan suatu nikmat yang harus kita syukuri. Karena tidak semua perempuan ya, baik perempuan kelak akan menjadi seorang agamanya Islam ya, tergantung dengan keluarganya mendidiknya seperti apa. Tapi kita terlahir sebagai seorang perempuan dan menjadi seorang muslimah adalah suatu kenikmatan yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri dengan sepenuh hati. Dan yang lebih spesial lagi, yang merupakan anugerah yang tidak terkira adalah menjadi seorang perempuan muslimah dan menjadi muslimah yang sholihat. Tidak hanya muslimah yang biasa-biasa saja, tetapi muslimah yang penuh dengan kebahagiaan hidupnya. Hidup di sini bukan berarti bahagia hanya di dunia saja, tapi yang lebih utama adalah bagaimana dapat bahagia di hari akhir nanti. Ya, insya Allah kita semuanya menjadi muslimah yang berbahagia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di hadapan teman-teman ada 3 gambar. Yang pertama gambar 1, ini mitologi Yunani tentang bagaimana perempuan di zaman Yunani ya diperlakukan tidak dari apa yang mereka pikirkan, tetapi dari tampilan bentuk fisik semata. Jadi kalau teman-teman lihat ya di berbagai film, atau teman-teman di sini mungkin suka membaca buku-buku yang latarnya tentang kebudayaan atau peradaban Yunani, maka sering sekali divisualisasikan seorang perempuan itu hanya sebatas dari bentuk tubuhnya saja gitu ya. Kecantikan seorang dewi-dewi di sana itu sangat termasyur, sangat terkenal sekali. Begitu pula dengan gambar kedua, itu zaman kegelapan di Eropa. Kalau teman-teman perhatikan lebih detail lagi, ada seorang perempuan yang diikat di sebatang kayu dan dibakar hidup-hidup. Kenapa? Karena perempuan tersebut dianggap sebagai titisan nenek sihir. Disebabkan karena dia terkenal sebagai perempuan yang cerdas. Dalam artian, di zaman kegelapan di Eropa, jika ada seorang perempuan yang cerdas, berwawasan yang luas, maka dianggap sebagai titisan dari nenek sihir. Karena bagi mereka, kecerdasan itu hanya milik kaum laki-laki atau mereka para rohaniawan. Ya, jadi orang-orang yang berada penggiat-penggiat gereja. Jadi seorang perempuan itu tidak boleh pintar. Kalau pintar maka hukumannya itu harus dibakar hidup-hidup. Dan gambar yang ketiga adalah tradisi sati di India, di mana ketika ada seorang suami yang meninggal dunia, maka istrinya yang masih hidup juga harus ikut dibakar bersama dengan jenazah suaminya.
Dalam artian kehidupan seorang wanita atau seorang perempuan, atau dalam artian lebih sempit lagi kehidupan seorang istri, itu sangat bergantung kepada kehidupan suaminya. Jika suaminya sehat, hidup dengan bahagia, maka istri juga akan seperti itu. Tapi sebaliknya, jika suaminya sampai meninggal dunia, maka istrinya juga harus ikut meninggal ya, dibakar bersama dengan jenazah suaminya. Apakah di dalam Islam ada seperti itu? Tentu saja tidak ada ya. Islam datang dengan ajaran yang sangat memuliakan perempuan. Next slide. Nah, sebelum membahas ya tentang bagaimana indahnya wanita dimuliakan dalam Islam, maka ketika Islam datang khususnya di Jazirah Arab, maka jika ada seorang orang tua ya, ada seorang ibu yang melahirkan bayi dengan jenis kelamin perempuan, maka satu keluarga itu tidak akan bangga, tidak akan senang ya. Justru yang akan mereka rasakan suatu kemarahan, suatu aib, suatu kemaluan yang sangat luar biasa, bahkan banyak di antara mereka yang sampai mengubur bayi perempuan yang hidup-hidup. Karena bagi mereka, anak perempuan itu bukanlah membawa keberuntungan, bukanlah suatu anugerah, tetapi justru yang mereka banggakan hanya anak laki-laki saja. Nah, itu sebelum Islam datang. Dan kita juga mengetahui terdapat berbagai jenis perkawinan di zaman jahiliyah. Bisakah di full screen biar teman-teman lebih nyaman melihatnya dari teman-teman teknisi? Sambil menunggu ya, saya bacakan. Terdapat berbagai jenis perkawinan di zaman jahiliyah, di mana tidak semua pernikahan atau perkawinan itu menguntungkan atau mengangkat kemuliaan dari wanita. Yang pertama adalah pernikahan di mana normal seperti yang kita hadapi sehari-hari seperti saat ini. Ada calon mempelai perempuannya, ada calon mempelai laki-lakinya, ada saksinya, ada walinya, ada maharnya, dan sebagainya. Itu jenis pernikahan yang pertama. Jenis pernikahan yang kedua disebut dengan pernikahan bendera. Jika ada seorang wali yang menancapkan bendera berwarna merah di depan rumahnya, maka jika dia memiliki anak gadis, 10 orang laki-laki bisa menggauli anak gadisnya tersebut. Kalau benderanya berwarna hitam, maka lebih dari 10 orang bisa masuk ke rumahnya dan menggauli anak gadisnya. Kalau ternyata anak gadisnya itu hamil, ya sampai hamil, maka cara untuk menentukan bapaknya itu menggunakan cara yang sangat jahil, yang sangat bodoh. Yakni dilihat ya, jadi ditunggu sampai bayinya itu lahir, dan dilihat ketika bayinya sudah lahir, mana yang paling mirip dengan laki-laki yang pernah menggauli putrinya, maka dianggap sebagai bapak dari sang bayi tersebut. Ini tidak ada yang namanya tes DNA ya zaman dulu, jadi hanya berdasarkan ilmu cocokologi. Oke, dan ada pernikahan yang jenis yang terakhir yaitu disebut dengan poliandri, di mana jika seorang istri itu bisa memiliki lebih dari satu orang suami. Dan tentu saja di dalam Islam hal tersebut diharamkan ya, tidak sama sekali tidak diperbolehkan. Tetapi di zaman jahiliyah semua itu diperbolehkan. Dan kalau teman-teman perhatikan dari semua jenis pernikahan tersebut, khususnya yang 3 terakhir itu sangat merugikan wanita. Ya, wanita tidak diangkat kemuliaannya, tapi justru dijatuhkan kemuliaannya sekeras-kerasnya. Maka Islam datang untuk memuliakan wanita dengan berbagai aturan untuk mengangkat kemuliaannya tersebut. Next slide. Oke, slide selanjutnya. Nah, lantas bagaimana dengan kondisi saat ini? Slide selanjutnya lagi. Nah, sebelum kita masuk tentang bagaimana Islam memuliakan wanita, kalau kita maju sekarang ya, di zaman sekarang, secara garis besar, jika kita sebagai seorang muslimah ya, khususnya tidak dapat menjaga kehormatan diri kita, tidak dapat mengetahui sebenarnya peran kita saat diciptakan oleh Allah itu sebagai apa, maka kita tidak dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan yang Allah berikan kepada kita, yang ujung-ujungnya bukannya justru mengangkat kemuliaan kita, tetapi justru merendahkan diri kita sendiri. Ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ya, ada berbagai gambar di mana seringkali perempuan itu dijadikan objek ya yang begitu mempesona, yang begitu menggiurkan, yang menarik banyak pihak untuk dapat memandang keindahan dari wanita tersebut. Maka penting bagi kita untuk dapat menjaga kehormatan diri. Kalau tidak dimulai dari diri kita yang dapat menjaga kehormatan diri kita, yang dapat menutup aurat sesuai dengan syariat, maka siapa lagi yang mau menghormatin kita kalau diri kita sendiri pun tidak menjaga kehormatan diri, ya seperti itu teman-teman. Jadi intinya jika kita menutup aurat ya karena Allah, di sisi yang lain itu kita juga dapat menjaga kehormatan diri kita, menjaga kehormatan diri, dan itu akan membuat
kita di hadapan Allah yang menjadi great muslimah, menjadi muslimah yang sangat luar biasa. Keindahan yang ada di dalam tubuh kita tampakkan memang kepada orang yang berkepentingan kepada kita. Contohnya ya memang kepada suami kita, yang kalau teman-teman yang belum menikah nanti kepada suaminya kelak. Tapi jika belum menikah maka simpanlah keindahan itu ya, jagalah itu dengan sebaik-baiknya sehingga nanti ketika dipertemukan dengan jodohnya maka akan dirasakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena apa? Karena diri kita dapat menjaga kehormatan dengan sebaik-baiknya. Next slide lagi. Nah, kita masuk ya ke bagaimana indahnya Islam memuliakan perempuan. Dari dua ayat ini dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 dan di dalam Quran surat Ali Imran dipertegas bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membedakan bagaimana kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Jadi surat yang pertama ini ya di Quran surat An-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Nah, jadi di sini tidak disebutkan laki-laki saja atau perempuan saja, tapi dua-duanya disebutkan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya, ya kata Allah, kehidupan yang baik. Maka kehidupan yang baik tidak hanya untuk laki-laki saja atau tidak hanya untuk perempuan saja, tetapi baik laki-laki maupun perempuan, kedua-duanya berhak untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka yang membuat kita bersaing ya satu sama lain, bersaingnya tidak hanya laki-laki dengan perempuan, tetapi kita sesama perempuan ya, Masya Allah, ini juga saling berkompetisi dalam kebaikan. Agar apa? Agar kelak nanti Allah membalas semua ikhtiar kita, kebaikan yang kita berikan di jalan Allah dengan pembalasan yang jauh lebih baik dari apa yang telah kita kerjakan. Dan dipertegas lagi dalam Quran surat Ali Imran bahwa sesungguhnya aku, kata Allah, tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki dan perempuan. Ya maka jangan sampai kita ada excuse ya, ada pengecualian, ada rasa minder, udah deh aku perempuan, aku amalnya segini aja, aku kayaknya nggak akan bisa deh menyamakan amal laki-laki, dan berbagai hal lain ya yang membuat kita jadi malas untuk beramal. Padahal setiap dari kita punya kesempatan yang sama. Saya dengan teman-teman saling berlomba satu sama lain dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Begitu pula dengan kalian satu sama lain saling berlomba, saling berkompetisi dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Dan ingat, tidak pernah ada kebaikan sekecil apapun yang tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, tidak ada kejahatan atau kemaksiatan sekecil apapun yang lalai, gitu ya. Ya, yang lalai dari apa yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelumnya apakah suara saya sampai sekarang masih kurang jelas atau sudah cukup jelas? Halo, Assalamualaikum. Yang mendengarkan? Jelas, Mbak. Sudah jelas ya? Oh ya, soalnya tadi ada yang mengatakan kurang jelas. Oke, alhamdulillah. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Saya akan lebih mengencangkan volume suara supaya teman-teman bisa lebih nyaman mendengar ya. Kita lanjut ke bagaimana Islam memuliakan perempuan. Oke. Nah, ini sudah ya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Bagaimana indahnya Islam memuliakan perempuan. Oke, yang ini. Setidaknya ada 7 hal yang membuat wanita harusnya, ya, khususnya kita nih sebagai muslimah begitu bangga dengan agama ini. Jangan sampai sebaliknya kita menjadi seorang muslimah malah malu dengan agama. Apakah ada seperti itu? Banyak ya, mengaku muslimah di KTP agamanya Islam, tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari malu dengan identitas sebagai seorang muslimah, malu berhijab, malu berhijrah, malu taklim gitu ya. Malu memperbaiki diri, malu untuk sholat, malu untuk sedekah, malu untuk zakat gitu. Tapi berani kalau maksiat. Nah, jangan sampai seperti itu teman-teman. Yang harus kita angkat sekarang ya, pola pikir yang benar sebagai seorang muslimah yang great ya, yang luar biasa adalah malulah ketika kita bermaksiat kepada Allah. Malulah ketika kita melakukan hal-hal yang di luar syariat, di luar aturan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan di sisi yang lain, banggalah dengan identitas kita sebagai seorang muslimah. Banggalah dengan hijab yang kalian kenakan. Banggalah dengan keputusan hijrah yang sudah kalian lakukan sampai saat ini. Banggalah dengan dengan semangat kalian untuk menuntut ilmu karena Allah. Banggalah karena itu. Karena sekarang ya, seringkali banyak orang yang tadi ya, bangga ketika bermaksiat, malu ketika berbuat baik. Itu yang kebalik.
Maka kembali ke sini ada 7 hal yang minimal, sebenarnya banyak sekali hal di luar 7 hal ini ya yang membuat Islam begitu memuliakan perempuan. Yang pertama adalah kesamaan derajat asal antara laki-laki dan perempuan. Tadi sudah dipertegas ya teman-teman. Maka derajat kita di hadapan Allah itu sama, laki-laki dan perempuan sama. Yang membedakan apa? Amal kita, amal ibadah kita, ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kesamaan dalam hak hidup. Laki-laki dan perempuan dalam Islam tidak ada bedanya. Jika bayi berjenis kelamin perempuan hidup, maka begitu pula dengan bayi berjenis kelamin laki-laki. Tidak ada pembedaan, wah anaknya laki-laki harus aku lebih sayangi daripada anak yang perempuan. Atau sebaliknya, anakku perempuan harus lebih aku cintai dibandingkan dengan anakku yang laki-laki. Tidak, semuanya sama saja. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang penuh dari kedua orang tuanya. Tidak boleh ada perbedaan. Walaupun nanti dalam metode pengasuhannya jelas ada perbedaan ya, bagaimana mendidik anak laki-laki dan bagaimana mendidik anak perempuan. Yang ketiga adalah kesamaan hak milik dan membelanjakan hartanya. Ini yang luar biasa teman-teman. Di berbagai peradaban, sering kali ditemukan bahwasanya perempuan tidak memiliki hak milik terhadap hartanya sendiri. Jika perempuan tersebut meninggal dunia, maka harta warisannya itu tidak bisa jatuh ya ke tangan walinya, tapi bisa diambil oleh orang lain gitu. Atau wanita tidak berhak untuk berbelanja dari hartanya. Itu banyak peradaban yang mengisahkan kisah kelam, bagaimana perempuan tidak memiliki harta terhadap dirinya sendiri. Tapi dalam Islam, seorang perempuan itu memiliki kebebasan untuk mengatur hartanya. Dalam hal ini ketika belum menikah ya, apalagi dia sudah memiliki penghasilan, maka hartanya itu dapat dia gunakan. Namun ketika sudah menikah, yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah itu bukan dari pihak istri atau perempuan, tapi dari pihak suami. Kalaupun perempuan tersebut atau istri tersebut memiliki gaji sendiri, memiliki harta sendiri, maka itu adalah haknya untuk dia kelola dengan baik. Namun akan lebih ahsan, akan lebih baik jika dikomunikasikan dengan suaminya. Luar biasanya Islam. Bahkan dalam hal muamalah, tidak ada yang namanya pembedaan bahwa yang boleh berdagang hanya laki-laki. Yang perempuan tidak boleh jual beli. Nah, coba kita lihat ya, dalam sirah Bunda Khadijah adalah seorang saudagar, seorang pengusaha wanita yang muslimah yang sangat kaya raya, dapat mengelola hartanya dengan sangat baik. Maka jadikanlah tauladan dari para sahabiah untuk menjadi role model dalam kehidupan kita. Seperti itu. Selanjutnya, yang nomor 4, kesamaan dalam hal mendapatkan ilmu. Laki-laki bisa S2, bisa S3, maka wanita juga bisa, perempuan juga bisa, bahkan sampai profesor. Yang luar biasanya lagi, sekarang banyak muslimah ya yang pendidikannya sangat tinggi. Itu sangat bagus teman-teman. Kenapa? Karena dakwah, salah satu metode dakwah yang sangat diperlukan sekarang adalah lewat keilmuan. Teman-teman berdakwah dengan ilmu yang teman-teman miliki. Semakin teman-teman expert atau ahli di bidang yang teman-teman kuasai, maka insya Allah dakwahnya akan lebih mudah diterima oleh banyak orang. Ya. Mungkin teman-teman tidak asing lagi ya dengan Mbak Dewi Nur Aisyah, ya Masya Allah beliau sangat luar biasa sekali, sudah sampai S3, bahkan sudah terpilih menjadi salah satu wanita yang berpengaruh tahun 2020 ya, yang saya lihat di Instagram. Teman-teman silahkan follow beliau, banyak sekali inspirasi yang bisa didapatkan. Coba perhatikan, beliau tidak sama sekali melepas identitasnya sebagai seorang muslimah. Tidak malu sama sekali untuk mengejar ilmu setinggi-tingginya, tentu saja dengan izin dari suami, ya, dan tetap berkiprah atau berkontribusi dalam dakwah. Itu mengajarkan kita bahwasanya di dalam Islam, laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam menuntut ilmu. Selanjutnya nomor 5, perempuan punya hak untuk memutuskan tali pernikahan ya. Jika memang sang suami tidak dapat menunaikan kewajibannya dengan baik ya, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ada yang namanya khulu ya, bisa untuk dituntut ya. Selanjutnya nomor 6, perempuan berhak menentukan dengan siapa dia menikah. Ya, maka lebih baiknya ketika ada ketika berproses ya, maka wali itu harus berdiskusi dengan, khususnya jika memiliki seorang anak perempuan, maka diskusi apakah diterima atau tidak ya, karena di dalam Islam setiap wanita itu berhak gitu ya untuk menentukan dengan siapa dia menikah dengan persetujuannya, supaya sama-sama ridho di antara keduanya. Dan yang terakhir ya, kesamaan dalam pahala beramal. Tadi sudah dijelaskan, baik laki-laki dan perempuan tidak ada yang namanya sekat-sekat pembatasan. Setiap laki-laki dan perempuan punya fungsinya masing-masing, punya perannya masing-masing, punya amanahnya masing-masing. Jangan meributkan kenapa peran aku ini, kenapa peran laki-laki seperti itu. Jangan meributkan itu, tapi fokuslah dari
dengan bagaimana kita dapat menjalankan peran dan amanah kita dengan baik. Karena apa? Karena amanahmu adalah ladang dakwahmu dan itu adalah surgamu. Jangan sampai kita sibuk ya melihat peran atau amanah orang lain, tapi di sisi yang lain kita tidak menjalankan amanah kita dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena kelak yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah bukan amanah orang lain terhadap kita, tapi bagaimana kita menjalankan amanah kita sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, sedikit ya teman-teman tentang pengenalan manusia. Kenapa saya mencantumkan materi ini? Supaya teman-teman semakin menyadari tentang konsep diri. Karena kalau kita sudah yakin, sudah paham konsep diri kita tidak akan galau lagi dalam menghadapi kehidupan ini. Kita tidak akan lagi sibuk untuk membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kita akan lebih fokus dalam menjalankan amanah kita, dalam meningkatkan kapasitas keilmuan kita, dalam mengupgrade kualitas keislaman kita menjadi muslimah yang lebih baik setiap waktunya. Dipersingkat ya, manusia terbuat dari tanah dan ruh. Jadi tanah ditambah ruh adalah manusia. Maka tidak bolehlah kita menjadi sombong karena kita ini hanya terbuat dari tanah. Sombongan itu hanya milik Allah, jubahnya Allah. Maka kalau ada manusia yang sombong, apalagi sombong karena sukses dari ikhtiarnya, maka dia menyalahi kodratnya sebagai seorang manusia. Karena sesungguhnya kalau kita sukses itu, yang membuat kita sukses tidak hanya dari ikhtiar kita, tapi seluruhnya itu adalah campur tangan Allah. Itu adalah bagaimana Allah yang telah memberikan kesuksesan kepada kita. Dan seharusnya kalau kita menjadi muslimah yang sukses, itu seharusnya diri kita semakin mendekat kepada Allah. Yang bahaya adalah ketika kita sukses, kita malah menjauh dari Allah. Perumpamaan seperti ini, ada seorang muslimah yang ketika dia dulu belum sukses atau dulu mungkin karirnya masih biasa saja atau nilainya masih biasa saja ya, IP-nya masih biasa saja, dia sholatnya rajin, puasa sunnahnya rajin. Tapi ketika Allah berikan nikmat, karirnya melesat, studinya bagus, ya IP-nya meningkat, yang tadinya sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tilawahnya rajin, akhirnya dia mulai menjauh. Maka sesungguhnya dia tidak sukses di hadapan Allah. Dia hanya sukses di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah justru dia malah menjauh. Nah, itu yang paling berbahaya. Maka jadilah manusia, menjadilah muslimah yang sukses tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Next slide lagi, teman-teman. Ya. Nah, selain itu ya, selain terbuat dari tanah dan ditiupkan ruh di dalamnya, kehidupan kita ya sebagai manusia, kita terdiri dari 3 unsur yang harus diperhatikan asupannya, yaitu unsur hati, unsur akal, dan unsur jasadiah. Kalau dalam kehidupan teman-teman ada yang tidak seimbang, kok hidup aku kacau ya, kok ada yang kurang ya, coba dievaluasi lagi dari 3 unsur ini, mana yang asupannya belum teman-teman maksimalkan. Misalnya nih ya, teman-teman dari segi asupan hatinya, dalam arti ibadahnya bagus. Dari segi akalnya teman-teman rajin kajian, tapi ternyata kok hidupnya masih ada yang kurang ya. Kenapa? Oh, ternyata asupan dari jasadiahnya itu kurang, dalam arti staminanya masih loyo, masih sering sakit-sakitan, mudah capek, sehingga mengakibatkan ibadahnya kurang maksimal. Atau ketika ngaji ya, ketika ikutin kajian itu mudah mengantuk, gak konsentrasi. Kenapa? Karena ternyata pola tidurnya salah, ya pola makannya salah, dan sebagainya. Maka ketiga unsur ini teman-teman, kalau ingin hidupnya seimbang, coba dari sekarang harus dipenuhi, harus diikhtiarkan, dimaksimalkan teman-teman untuk bisa dipenuhi asupannya. Ibadahnya lancar ya, terpenuhi semua hak-hak kita ya, hak-hak Allah kepada kita. Dari unsur akalnya, wawasannya itu ditingkatkan terus ya, baik dari wawasan ilmu agamanya maupun ilmu yang teman-teman geluti sekarang, profesi atau perkuliahan yang teman-teman lakukan ya saat ini. Dan juga dari segi tubuh kita, bagaimana olahraga, minum air putih, terus juga apa yang kita makan itu harus diperhatikan. Insya Allah kalau 3 unsur ini teman-teman perhatikan, maka kehidupan teman-teman akan jauh lebih enak, akan jauh lebih seimbang gitu ya. Moodnya itu nggak akan mudah swing, nggak akan mudah gonta-ganti. Kenapa? Karena seimbang kehidupannya. Next slide ya, saya selanjutnya. Nah, ini kunci ya dari bagaimana menjadi muslimah yang murid ya, menjadi muslimah yang luar biasa adalah dalam memahami hakikat penciptaan Allah. Kenapa Allah menciptakan kita? Allah pasti menciptakan kita, pasti ada maksudnya gitu ya. Dan tujuan kita diciptakan Allah itu sebenarnya 2 saja teman-teman. 2, tapi nanti banyak gitu ya cabangnya. Yang pertama adalah sebagai hamba Allah untuk beribadah.
Dan yang kedua adalah sebagai khalifatullah, ya, sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Dan tujuan kita dalam melaksanakan dua hal ini ya, sebagai hamba Allah ya, untuk beribadah dan sebagai khalifatullah adalah untuk mendapatkan pahala, balasan pahala. Dan semoga dengan pahala yang Allah berikan kepada kita itu dapat memudahkan langkah kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, artinya apa? Keseluruhan kegiatan teman-teman itu merupakan ibadah kalau niatnya lurus karena Allah. Teman-teman kuliah, teman-teman bekerja, teman-teman browsing ya, teman-teman internetan itu bisa loh dianggap sebagai ibadah asalkan apa? Niatnya karena Allah. Tapi kalau teman-teman melakukan sesuatu tanpa niat karena Allah, maka ya teman-teman melakukan kegiatan itu ya sama seperti yang lain. Suksesnya sama seperti yang lain, tapi sayangnya tidak mendapatkan timbangan pahala yang besar di hadapan Allah. Kenapa? Karena niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala, tidak diniatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, next slide lagi. Nah, dipercepat ya, peran kita ada sebagai anak ya. Tadi ya runtutan ya, turunan dari peran kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifatullah itu adalah kita menjadi seorang anak yang birrul walidayni luar biasa kepada orang tua, menjadi istri yang menyenangkan hati suami, menjadi ibu yang luar biasa yang menjadi tangguh, menjadi qudwah, menjadi contoh bagi anak-anak, dan tentu saja tidak melupakan kewajiban kita sebagai seorang da'iyah, sebagai penyeru dakwah, penyeru kebaikan kepada semua orang. Next lagi, teman-teman. Nah, ini lebih detail lagi ya peran kita sebagai mar'atus salihah, muslimah yang solehah, zaujatul muti'ah, sebagai istri yang taat nanti ketika sudah menikah, ummu warabbatul bait, manajer rumah tangga, bagaimana kita dapat mengelola rumah tangga dengan baik ya, dan menjadi ummu madrasatul ula, menjadi madrasah yang pertama bagi anak-anak kita ke depannya. Dan semua ini harus dipersiapkan. Menjadi muslimah yang luar biasa ini ya harus bisa berikhtiar semaksimal mungkin dalam semua peran yang sedang teman-teman jalankan saat ini. Kalaupun belum menikah, kalaupun belum punya anak, maka teman-teman pasti punya peran penting. Apa itu? Menjadi anak yang solihah bagi orang tua kalian. Kalian juga tetap punya peran sebagai seorang apa? Sebagai seorang da'iyah, menjalankan kewajiban. Sebagai seorang pendakwah, penyeru kebaikan, melakukan hal-hal baik, hijrahnya ngajak orang sebanyak-banyaknya. Jadi jangan nunggu nikah dulu jadi orang baik, jangan nunggu punya anak dulu baru menjadi istri yang baik, tidak. Tapi semua amanah yang teman-teman kerjakan sekarang, niatkan beribadah karena Allah agar apa? Agar mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Next slide. Nah. Oke, slide selanjutnya ya, ini dipercepat saja ya, mulianya menjadi anak perempuan yang baik. Next slide lagi. Dan mulianya menjadi istri yang taat kepada suami ya, menjadi ibu. Oke, lagi. Slide selanjutnya. Nah, ini inspiring muslimah. Nah, sebelum masuk ke upgrade kapasitas diri, coba ke slide yang sebelumnya tentang 4 perempuan terbaik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, cukuplah bagimu 4 perempuan terbaik di dunia. Ya, there are 4 great muslimah. Ya, ada 4 muslimah yang terbaik di dunia, yaitu Maryam binti Imran, yakni ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Khadijah binti Khuwailid merupakan istri Rasulullah yang pertama. Fatimah binti Muhammad, putri bungsu Rasulullah SAW, dan Asiyah ya, ini saya mohon maaf salah ketik ya, bukan Asia tapi Asiyah binti Muzahim yang merupakan istri dari Fir'aun. 4 perempuan ini teman-teman jadikan role model how to be a great muslimah. Jadi kalau ingin menjadi muslimah yang luar biasa, yang teman-teman jadikan role model adalah mereka, para perempuan yang memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kesolihahannya. Muslimah yang sudah dijamin oleh Allah bagaimana nanti kelak mereka akan menjadi penghuni surga. Dan contohnya role model kita adalah 4 wanita ini. Bagaimana Maryam binti Imran sebagai seorang great woman. Kenapa disebut sebagai great woman gitu ya, sebagai wanita yang terbaik? Kenapa? Karena dapat menjaga kesucian dirinya. Tidak ada namanya kisah Maryam disentuh oleh laki-laki, tapi atas mukjizat dari Allah gitu ya, atas izin dari Allah, dapat hamil ya, dapat melahirkan Nabi Isa, tapi kesuciannya tetap terjaga. Bahkan Maryam merupakan nama perempuan ya yang
Jadikan nama surat dalam Al-Quran ya, Quran surat Maryam. Saking luar biasanya sosok Maryam. Kenapa? Karena dapat menjaga kehormatan dirinya. Selanjutnya ada Khadijah binti Khuwailid. Kenapa menjadi great muslimah? Karena beliau, ya Bunda Khadijah, karena beliau, sebentar ya. Oke, maaf ya, saya lanjutkan lagi. Kenapa Khadijah binti Khuwailid menjadi seorang great muslimah? Karena beliau adalah perempuan pertama yang menerima ajaran Islam dari suaminya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Khadijah dikenal sebagai perempuan yang memberikan seluruh hidupnya untuk Islam. Itu role model kita yang menjadi great muslimah seperti Bunda Khadijah. Apakah sulit? Iya, tapi bukan berarti tidak bisa. Yang menjadi masalah adalah kita sudah tahu role model kita tapi tidak mau mempelajari dari mereka. Padahal sirahnya, kisahnya sudah banyak ya, bisa kita temui mudah dimanapun. Selanjutnya Fatimah binti Muhammad. Kenapa menjadi great muslimah? Karena begitu patuh, begitu tunduk kepada suaminya. Siapa suaminya? Ali bin Abi Thalib. Walaupun hidup mereka sederhana, tetap menjadi istri yang taat kepada suaminya, tidak pernah mengeluh dalam kesederhanaan. Pekerjaan rumah tangga semua dikerjakan dengan tangannya yang mulia. Dan itu menjadikan dirinya sebagai great muslimah. Dan kenapa Asiyah binti Muzahimah istri Fir'aun menjadi great woman ya, menjadi muslim, perempuan yang luar biasa karena tetap mempertahankan akidahnya, tauhidnya ya, walaupun suaminya sendiri Fir'aun menentangnya habis-habisan. Maka teman-teman penting nih untuk menjadi great muslimah, pelajari role model kita. Kita tahu siapa yang mau kita jadikan contoh. Kalau sekarang kan teman-teman lebih mudah ya untuk melihat para selebgram ya, muslimah, influencer ya di Instagram ataupun di Facebook, dimanapun media sosial. Tapi saran saya teman-teman jangan pernah untuk meninggalkan role model yang sesungguhnya. Silakan teman-teman ambil ya contoh atau kudwah muslimah sekarang yang teman-teman yakini ya sesuai dengan frekuensi atau visi misi hidup teman-teman. Tapi jangan pernah melupakan para wanita yang luar biasa yang sudah tercatat namanya dalam tinta emas sejarah. Seperti apa? Seperti mereka ini ya, seperti Maryam, seperti Khadijah, Fatimah, dan Asiyah. Selanjutnya, nah ini ya yang terakhir, saya masih ada waktu sekitar 7 menit lagi. Mari kita mengupgrade kapasitas diri kita menjadi muslimah yang luar biasa. Saya meningkatnya menjadi muslimah yang cakep ya, CAKEP. Ini ada singkatan. Yang pertama, muslimah yang luar biasa, yang great, itu adalah muslimah yang senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya. Ini landasan yang utama. Jadi apa yang teman-teman lakukan itu berdasarkan landasan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan berbicara tentang cinta kepada Allah, khususnya cinta kepada Allah, ini harus merupakan tingkatan cinta yang paling utama, tidak boleh tergantikan oleh apapun. Jadi urutannya adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, baru cinta kepada orang tua atau cinta kepada suami yang sudah menikah. Yang keempat adalah cinta kepada sesama muslim, yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Tingkatan yang kelima adalah cinta kepada sesama manusia, baru tingkatan yang keenam adalah cinta yang lebih universal lagi. Nah, maka pastikan apa yang teman-teman lakukan itu berdasarkan kecintaan teman-teman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dikatakan bahwasanya jika kita ingin agar Allah mencintai kita, maka lakukanlah dua hal. Yang pertama adalah jangan pernah untuk melalaikan perkara-perkara yang hukumnya wajib atau fardu. Ibadah yang wajib atau fardu seperti salat 5 waktu dan saum di bulan Ramadan. Dan perkara yang kedua adalah tidak meninggalkan ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah atau hal-hal yang bersifat nawafil gitu ya. Seperti contohnya sholat duha atau saum Senin Kamis, memperbanyak tilawah Al-Quran, sedekah. Jadi semua ibadah itu teman-teman lakukan dalam kerangka mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti tuntunan yang sudah diberikan oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Jadi great muslimah yang pertama adalah cintai Allah dan Rasulnya. Great muslimah yang kedua adalah memastikan untuk selalu bisa memberikan akhlak yang terbaik dimanapun dia berada. Ini sangat penting teman-teman, karena apa? Karena puncak keimanan seseorang itu dilihat dari apanya? Dari akhlaknya. Kalau dia imannya baik, ibadahnya baik, maka pasti akhlaknya baik. Dan sebaliknya, kalau ada seorang muslimah yang mohon maaf akhlaknya kurang baik, coba dilihat lagi bagaimana ibadahnya.
Coba dilihat lagi bagaimana akidahnya, karena mustahil muslimah yang luar biasa, yang great itu kalau akidahnya baik, ibadahnya baik, mustahil akhlaknya tidak baik. Karena apa? Karena buah dari akidah, buah dari ibadah adalah akhlak yang baik. Jadi sekarang teman-teman ketika memutuskan untuk berhijrah, jangan sampai hanya berhenti di hijrah secara fisik saja atau hijrah dari segi penampilan saja. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana akhlak kita setelah berhijrah itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kita sebelum berhijrah. Kalau ada muslimah yang katanya sudah berhijrah, tapi ternyata akhlaknya tidak lebih baik daripada sebelum dia berhijrah, maka dipertanyakan hijrahnya itu untuk siapa? Proses hijrahnya itu bagaimana? Contohnya begini, ada seorang muslimah yang rajin kajian, yang rajin halakoh, rajin liko, yang catatannya banyak begitu ya, hafalan Qur'annya banyak, yang jilbabnya panjang gitu ya, sesuai dengan syariat, alhamdulillah. Tapi ternyata dia tidak dapat memberikan akhlak yang baik kepada orang tuanya. Dia hanya berakhlak yang baik kepada teman-temannya, tapi ketika sama orang tuanya, dia berkata kasar. Dia tidak bisa menunaikan kewajibannya dengan baik. Birrul walidaynya masih setengah-setengah. Ketika berhubungan dengan orang tuanya tidak ada kata-kata yang mengenakan, kata-katanya tinggi. Nah, padahal dia mengklaim dirinya sudah berhijrah, maka dipertanyakan lagi hijrahnya seperti apa. Maka hijrah yang baik itu salah satu parameter keberhasilan hijrah seseorang adalah akhlaknya harus lebih baik daripada sebelumnya, khususnya akhlak kepada orang tuanya. Ya, maka yang mengerikan, saya selalu mengatakan yang menjadi PR ya bagi para muslimah, jangan sampailah kita bisa berkata yang baik kepada orang lain, tapi kenapa sama orang tua kita perkataan kita masih kasar. Kita mau dengerin orang lain, sahabat kita untuk cerita, tapi kenapa kita nggak sabar menghadapi orang tua kita? Kenapa kita masih bisa menerima perbedaan dari teman-teman kita, tapi kenapa kita tidak bisa menerima keberadaan orang tua kita dengan kondisi yang ada? Nah, itu jadi PR ya, jadi muhasabah. Kenapa penting teman-teman birrul walidain ini? Karena ridho Allah turun dari ridho orang tua. Coba kalau misalnya selama ini hidup kita kok banyak banget ya ujiannya, kok menjadi sukses itu banyak banget tantangannya, banyak banget hambatannya. Evaluasi lagi, bagaimana hubungan kalian dengan orang tua kalian? Kapan terakhir kali minta doa kepada orang tua kalian? Kapan terakhir kali minta maaf kepada orang tua kalian? Kapan terakhir kali mendoakan orang tua kalian? Kapan terakhir kali berkomunikasi dengan orang tua kalian? Kapan terakhir kali meluk orang tua kalian? Kapan terakhir kali bilang saya mencintai bapak ibu kepada orang tua kalian? Itu coba dievaluasi. Karena banyak orang yang sukses berawal dari apa? Ridho orang tua kepada dirinya. Itu penting teman-teman. Selanjutnya ya, menjadi muslimah yang great ya, yaitu kontribusinya maksimal. Karena sebaik-baiknya kita manusia adalah yang memberikan banyak kebermanfaatannya bagi orang lain. Tidak hanya solih untuk diri sendiri, tapi mengajak orang lain untuk baik bareng-bareng. Jadi muslimah yang great ya, yang keempat adalah memiliki energi yang positif ya. Jadi energinya itu enakin ya, punya positive vibes, auranya itu enak. Kalau ketemu sama dia, sosok dia, itu bawaannya itu tenang ya, bawaannya itu nyaman. Padahal baru bertemu pertama kali. Kenapa? Karena muslimah tersebut mengeluarkan energi yang positif. Dan sumber energi kita sebagai seorang muslimah, sebagai hamba Allah, salah satunya adalah interaksi kita dengan Al-Quran, teman-teman. Salah satu mood booster ya, charger iman yang paling nampol, yang paling cepat banget bereaksinya adalah ketika kita interaksi dengan Al-Quran. Maka teman-teman evaluasi lagi, selama ini interaksi dengan Al-Qurannya seperti apa. Kalau interaksi kita dengan Al-Qurannya baik, insya Allah energi kita akan terus positif. Tapi sebaliknya, kalau kita jarang banget buka Al-Quran, ya, terakhir kali buka Al-Quran pas Ramadan kemarin, ini bentar lagi mau Ramadan ya, bulan April tahun depan ada Ramadan. Tapi ternyata kita terakhir kali pegang Al-Quran tuh Ramadan kemarin. Nah, itu bagaimana mau energinya positif? Karena kita tidak membaca sumbernya. Sumber energi yang positif itu dalam Al-Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran. Maka perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, insya Allah energi kita akan terus positif. Dan menjadi muslimah yang great, yang luar biasa yang terakhir adalah prestasi kita yang luar biasa juga. Ya, jadi bagaimana teman-teman kita berprestasi, jangan malu untuk berprestasi setinggi-tingginya. Selagi teman-teman masih bisa untuk melangkah ke depan gitu ya, dalam hal studi, dalam hal karir dan sebagainya, teman-teman ambil langkah itu dengan baik. Berprestasilah,
Karena sesungguhnya ketika kita berprestasi, kita membawa identitas sebagai seorang muslimah, maka kebanggaan itu tidak hanya untuk diri kita, tapi bangganya kita berprestasi karena kita sudah bisa berhasil gitu ya, mengangkat nilai-nilai Islam di hadapan orang banyak. Dengan cara apa? Dengan prestasi yang kita lakukan. Karena tadi yang saya katakan ya, dakwah sekarang itu yang lebih berasa itu dengan prestasi. Kalau teman-teman punya prestasi, maka akan lebih dengerin oleh banyak orang. Tapi sebaliknya kalau teman-teman prestasinya nihil tapi lebih banyak bicara begitu ya, maka orang lain itu akan lebih susah menerima, karena yang orang lain butuhkan itu adalah pembuktian dari apa yang kita bicarakan, apa yang kita katakan. Seperti itu ya teman-teman, sudah jam 10.01. Mohon maaf lebih dari 1 menit. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Untuk file lebih lengkapnya silakan minta kepada teman-teman panitia. Semoga yang sedikit ini bisa diambil hikmahnya. Saya cukupkan dan saya serahkan kembali kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Flo atas waktunya dan materi yang sangat keren ini. Tadi untuk jadi great muslimah ada rumusnya ya Mbak, cakep ya Mbak. Cinta Allah dan Rasulnya, akhlak terbaik, kemudian K-nya apa ya Mbak? Kenapa? Oh ya, CA itu cintai Allah dan Rasulnya, A itu akhlak dan amal ibadahnya baik, K-nya kontribusinya maksimal, E-nya energinya harus positif ya, senyumnya itu nggak dipaksakan ya, senyumnya yang benar-benar happy dari hati, dan P yang terakhir prestasinya luar biasa. Terima kasih Mbak. Nah itu ya teman-teman. Lewat satu kontribusi yang baik. Kemudian energi yang positif dan prestasi yang baik. Nah ini sekarang saatnya kita untuk mengajukan pertanyaan nih. Teman-teman ada yang mau tanya nggak? Bisa ditulis aja di dalam pesan. Atau kita waktunya 10 menit aja deh buat pertanyaannya. Tanya jawab. Teman-teman silahkan ditulis. Oh itu ada yang mau tanya nih. Sebentar ya Mbak, saya bacakan. Ini ada yang tanya Mbak. Assalamualaikum Ustazah, maaf mau tanya, sebagai muslimah sebenarnya boleh tidak jika kita berusaha mempercantik diri secara fisik? Dalam artian untuk tampil baik di hadapan para muslimah yang lain. Nah, kira-kira gimana tuh Mbak? Ya, tentu saja ya, karena Allah menyukai keindahan, Allah yang maha indah, dan tentu saja kita sebagai hamba Allah ya juga harus menjaga keindahan itu. Tetapi memang kalau untuk muslimah khususnya ada fikih tentang make up ya, tentang berhias. Ada hal-hal yang boleh dilakukan dalam hal berhias yang bisa dilakukan oleh para muslimah, tapi ada hal-hal juga yang haram dilakukan untuk berhias. Mungkin teman-teman nanti bisa buat kajian lebih detailnya ya tentang fikih make up ya, supaya teman-teman tahu nih make up apa saja atau bagaimana cara mempercantik diri yang sesuai dengan syariat, atau hal-hal apa saja yang ternyata baru tahu ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Singkatnya ya, seperti teman-teman dalam hal berpakaian. Dalam segi pemilihan warna, saya tidak menemukan dari literatur yang saya baca, memang tidak ada ulama yang secara saklek gitu yang mengharuskan para wanita hanya menggunakan satu atau dua warna tertentu. Jadi saya mengambil pendapat ulama yang berpendapat bahwasanya untuk masalah warna silahkan ya sesuai dengan karakter masing-masing. Cuman yang ada hal-hal pokoknya, ada hal-hal yang lebih asasi dibandingkan dengan warna. Yakni bagaimana hijab yang kita gunakan itu sesuai dengan syariat. Contohnya ya tidak tipis, terus juga tidak membentuk tubuh, memang menutup sampai dada, dan apa-apa yang sudah tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu seperti itu. Contohnya yang kedua, yang tidak diperbolehkan dalam berhias adalah tabaruj atau berlebih-lebihan. Nah, untuk kriteria berlebih-lebihan ini juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat tertentu. Dalam arti, saya ambil contoh ininya ya, contoh yang lazimnya. Misalnya ada seorang muslimah begitu ya, yang menggunakan make up bold gitu ya, bold itu yang sangat tebal, menggunakan eyeshadow sampai menggunakan
eyeliner. Jujur saya sebenarnya nggak terlalu hafal ya masalah istilah-istilah ini make up karena saya jarang sekali pakai make up ya. Kalaupun pakai make up untuk hal-hal yang tertentu saja, untuk kalangan terbatas saja. Dan itu sampai warnanya outstanding banget gitu ya. Contohnya eyeshadow-nya warnanya fuchsia gitu ya, pink fuchsia contohnya. Terus juga dia pakai perona pipi gitu ya, warnanya ungu gitu ya. Itu benar-benar sampai orang ngelihatnya ini udah di luar kebiasaan gitu. Itu bisa dikatakan tabarus gitu ya, menarik perhatian. Maka bicara tentang tabarus juga saya mengatakan ini ulama juga berbeda pendapat. Intinya tabarus itu adalah berlebih-lebihan ya sampai mengundang perhatian dari orang. Maka itu sangat dihindari. Termasuk diantaranya adalah tidak boleh yang namanya ini ya alis ya menggunting alis, merapikan boleh nggak? Merapikan kalau disisir saja boleh, tapi tidak sampai dikerok, tidak sampai dicabut-cabut, nah itu tidak diperbolehkan. Mentato itu juga tidak diperbolehkan. Apakah menggunakan skincare boleh untuk perawatan? Sangat dianjurkan, bahkan karena kita harus menjaga apa yang sudah Allah berikan kepada kita, tapi harus sesuaikan dengan kemampuan ya. Jangan sampai budgetnya lebih mahal, lebih banyak untuk beli skincare daripada untuk sedekah gitu ya misalnya, atau budget kita untuk berpakaian ternyata lebih besar daripada kemauan kita untuk berzakat atau membantu orang, maka itu harus balance kehidupannya. Maka silakan teman-teman berhias diri ya sesuai dengan syariat Islam. Oh ya, mumpung saya ingat, termasuk juga menggunakan wangi-wangian. Apakah muslimah itu diperbolehkan menggunakan wangi-wangian? Diperbolehkan, tapi harus diperhatikan juga seberapa banyak wangi-wangian yang digunakan. Kalau di dalam rumah ya, khususnya di hadapan suami, teman-teman ketika sudah menikah, maka pergunakanlah wangi-wangian yang memang disukai oleh suami kita. Tapi ketika di luar, apalagi nanti bertemu dengan banyak orang, maka diminimalisasi penggunaan wangi-wangian. Ataupun kalau teman-teman ingin menggunakan wangi-wangian, jangan sampai itu berlebihan, digunakannya di beberapa area tertentu saja yang tidak sampai wanginya itu menyebar ke semua ruangan gitu ya. Kalau saya pribadi ketika menggunakan wangi-wangian ketika keluar itu menggunakannya itu di belakang ini ya, di belakang telinga seperlunya saja, sama di bagian tangan, di apa namanya di sebelah sini tangan. Jadi tidak sampai semuanya itu harus kena wangi. Saya rasa teman-teman bisa lah mengukur apa yang bisa teman-teman lakukan untuk diri teman-teman ya supaya tidak sampai ke tahap tabarus atau berlebih-lebihan tadi. Intinya seperti itu, saran saya teman-teman silahkan nanti mengkaji lebih dalam lagi tentang fikih makeup karena banyak hal ya yang harus lebih diperhatikan lagi. Ya waktunya mungkin akan terbatas kalau kita bahas pada kesempatan kali ini. Seperti itu, semoga menjawab kalau kalian bisa jawab. Ya, terima kasih Mbak Flo. Kita kasih kesempatan satu kali lagi deh. Ada lagi Mbak yang mau tanya? Mau tanya Mbak. Oh iya, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bertanya, tadi sangat menarik sekali pemaparan Ustazah. Jadi sangat real dalam kehidupan sehari-hari kita, bagaimana kita menjadi muslimah, bagaimana kita berperan aktif dalam kehidupan, tidak hanya di kehidupan sosial, tapi juga bagaimana kehidupan sosial itu akan berdampak pada kehidupan akhirat kita. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana ketika kita bersosial dengan teman-teman yang mungkin mengedepankan esensi daripada eksistensi. Pemahaman agama yang menganggap bahwa pemahaman agama itu lebih penting daripada ketika kita menunjukkan hal-hal itu di hadapan banyak orang. Misal kita saat main begitu, oh benar ya saya mau sholat dulu, atau hal-hal yang lain yang itu secara tidak langsung nampak di hadapan mereka. Ada juga yang berpendapat bahwa hal itu semestinya dirahasiakan dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi bumerang selama ini begitu saja. Apakah dalam kita bersikap itu menyesuaikan dengan orang yang sedang kita hadapi, ataukah
Ya sudah begini, beginilah adanya ketika kita menjadi seorang muslimah, ya begini kehidupan sehari-hari, ya begini dan begitu begitu. Maksudnya tidak usah menjadi struggle yang eh, apa ya, menyesuaikan diri gitu. Jadi hanya jadi kita tetap pada jati diri dan tetap kekeh pendirian. Bagaimana Ustaz? Maaf, bulat tanyanya. Terima kasih dengan Mbak Muti ya, Masya Allah. Wah, pertanyaannya berat ya. Ini kayak pertanyaan esai. Kalau ujian, Masya Allah. Sebenarnya terima kasih pertanyaannya Mbak Muti. Ini mungkin bisa menjadi evaluasi ya buat kita. Bahwa ketika teman-teman bicara tentang fikih prioritas, mungkin teman-teman di sini pernah ada yang mendengar materi tentang fikih prioritas. Nah, itu juga penting banget loh teman-teman untuk belajar tentang fikih prioritas. Maksudnya apa? Bagaimana kita memprioritaskan atau mendahulukan urusan yang satu dengan urusan yang lain karena berbagai pertimbangan. Salah satu fikih prioritas yang saya pelajari adalah bagaimana pentingnya untuk mendahulukan tujuan atau maksud dibandingkan dengan penampilan luar. Itu sesuai dengan fikih prioritas, sebuah buku yang ditulis oleh ulama Yusuf Al-Qaradawi. Tapi ketika kita belajar dari kehidupan sehari-hari, bukan berarti kita tidak boleh atau mengenyampingkan namanya penampilan luar. Maka penting sekali untuk menyeimbangkan tujuannya dapat, penampilan juga diperhatikan. Karena kita hidup di tengah-tengah anggota masyarakat, kita tidak hidup seorang diri dan belum tentu semua orang mengetahui maksud dan tujuan kita, maka perlu bagi kita untuk pertama meluruskan niat dalam melaksanakan apapun yang kita lakukan, karena niat itu yang dapat menentukan apakah amal ibadah kita dapat diterima di sisi Allah atau tidak. Yang kedua, memastikan apa yang kita lakukan memang sesuai dengan ajaran dalam Islam ini, khususnya yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi niat dan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga, perhatikan juga akhlak kita dengan orang lain. Jangan sampai kita hanya sibuk gitu ya, beribadah ya, sholat gitu ya, sholat, mengaji. Apakah itu bagus? Bagus. Tapi di sisi yang lain, kita juga punya kewajiban untuk memberikan akhlak yang terbaik kepada orang-orang di sekitar kita. Maka penting sekali tadi saya katakan untuk seimbang. Perkara duniawi dilakukan dengan sebaik mungkin, perkara akhirat ya berhubungan hablum minallah kita, itu juga kita lakukan. Jadi hablum minallah, hubungan kita dengan Allah jalan, hablum minanas, hubungan kita dengan sama manusia juga jalan. Maka penting untuk seimbang di segala urusan. Ya. Maka untuk menjawab pertanyaan yang tadi, saran saya adalah bagaimana kita terus untuk meluruskan niat, yang memastikan apa yang kita lakukan memang benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan senantiasa memberikan akhlak yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kita. Janganlah kita menjadi orang yang ahli ibadah, tapi ternyata kita tidak bisa menjaga lisan kita dari perkataan yang dapat menyakiti hati saudara kita. Atau sebaliknya, lisan kita terjaga tapi ibadahnya lalai. Maka seimbanglah ya perkara duniawi maupun perkara akhirat. Seimbanglah, tujuan insya Allah dapat ya, esensinya dapat, hubungan kita dengan orang lain ya, penampilan kita juga kita perhatikan. Karena Allah menyukai keseimbangan ya. Allah menyukai bagaimana kita bisa adil bersikap dalam semua hal. Tidak hanya condong pada satu hal tapi melupakan hal-hal yang lainnya. Seperti itu ya Mbak Mutia, semoga bisa menjawab. Atau Mbak Muti mau menambahkan atau memberikan tanggapan? Gimana Muti? Insyaallah Ustazah, jazakallahu khairan. Wah iya, semoga bermanfaat. Ada satu lagi Ustazah ya. Satu lagi pertanyaannya. Ini nih, Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, kalau memakai parfum yang mengandung alkohol, apabila dipakai untuk sholat, boleh nggak ya Ustazah? Terima kasih. Oke. Ya. Mas, ya, saya langsung jawab ya Mbak ya. Masalah alkohol itu juga ada perbedaan ulama ya. Ada yang mengatakan sama sekali tidak diperbolehkan, tapi kita lihat juga campuran alkoholnya seperti apa. Saya tidak mau masuk ke ranah perdebatan ya. Ke teman-teman silahkan nanti cari fikihnya, pendapat ulama yang lebih sesuai dengan pendapat teman-teman. Karena kalau kita bicara tentang fikih, pilihlah yang sesuai dengan kemampuan kita, yang paling kita yakini. Tapi saya lebih ke yang amannya aja. Yang amannya adalah belilah parfum yang sudah jelas halalnya ya.
Saya tidak menyebutkan produk apa karena banyak produk ya sekarang ya yang mengklaim halal, tapi teman-teman juga harus jeli gitu ya, ingredients-nya apa. Karena ketika kita sudah berhati-hati di awal, maka semoga itu juga ikhtiar kita agar ibadah yang kita laksanakan lebih sempurna dalam pelaksanaannya. Kalau saya sih jaga-jaganya kalau misalnya mau sholat gitu ya, maka pastikan kalau mau menggunakan parfum ya, maka pastikan tidak menggunakan parfum yang beralkohol ya. Lebih aman ya seperti itu daripada kita was-was atau ragu-ragu. Kalaupun teman-teman menggunakan parfum ya yang ada alkoholnya sedikit, tapi teman-teman ini yakin nih dari memang label atau brand tadi ya parfum itu memang sudah jelas kehalalannya. Itu yang bisa saya sampaikan ya, karena ini keyakinan ya fikih masing-masing, maka pilihlah yang sesuai dengan pendapat teman-teman. Itu pendapat saya. Semoga bisa diambil ya teman-teman ya. Kalau alam bisa. Masya Allah. Terima kasih banyak ya Ustazah atas jawabannya. Nah kalau boleh saya boleh nanggapi nggak? Oh iya. Jadi kemarin itu saya ikut kajian Ustadz Nanung terkait dengan Ustadz Nanung ya dari Fakultas Dan ya, betul. terkait dengan alkohol. Jadi sebenarnya parfum yang kita pakai itu kan terasa dingin. Terus apalagi kita pakai hand sanitizer itu juga dari alkohol. Jadi sebenarnya yang terasa dingin dari parfum itu adalah etanol atau turunannya alkohol gitu. Jadi sebenarnya menurut beliau tidak ada yang salah dari menggunakan turunan alkohol atau menggunakan parfumnya alkohol gitu-gitu karena dia tidak masuk ke dalam tubuh kita untuk dikonsumsi gitu. Jadi kayaknya menurut beliau tidak tidak haram gitu menggunakan. Betul, karena bicara tentang alkohol kita tidak ini ya, ada beberapa produk yang kita pakai memang harus ada alkoholnya dalam arti untuk proses pembuatannya memang harus ada campuran alkoholnya. Tapi lagi-lagi ini bicara tentang fikih ya teman-teman ya. Kalau teman-teman yakinnya untuk tidak menggunakan parfum sama sekali supaya sholatnya lebih enak gitu maka silahkan. Tapi kalau teman-teman memilih pendapat seperti tadi kata Ustadz Danung ya, silahkan menggunakan parfum yang beralkohol. Tapi saran saya pastikan memang jelas kehalalannya atau konsentrasi parfumnya alkoholnya tidak terlalu tinggi. Seperti itu. Jazakallah sudah ditambahkan ya, Masya Allah. Enggak, ini cuma receh. Ya, terima kasih ya Ustazah Floweria atas waktunya, kesempatannya kita berdiskusi, kemudian insight bagi teman-teman, semoga bisa menjadi pemikiran bagi kita semua. Selanjutnya sebenarnya sudah habis waktunya ya Ustazah. Semoga Ustazah dan keluarga diberikan kesehatan, kemudahan urusannya. Terima kasih banyak atas pertolongannya sehingga kita bisa bertemu di forum ini. Mau foto dulu nggak? Kayaknya anak-anak pada gimana sih kalau foto di Google Meet? Nggak bisa ya. Ya udahlah, kita akhiri dengan membaca. Sebelumnya saya mohon maaf jika banyak salah. Atau Ustazah mau ada closing statement? Sudah cukup sepertinya. Maka kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul. Alhamdulillah. Maaf atas segala salah. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Semoga tetap semangat dalam kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, serta follow juga akun Instagram kami di @solihah.bersamamu. Sampai jumpa lagi.